Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dengan saya Asep Saiful dari SMA 1 Batu Jajar sebagai pengamat. Dan saya Vera Mulyawati dari SMP 2 Batu Jajar sebagai coach. Dan saya sendiri, Sari Prohendi dari SMA Negeri 1 Saguling sebagai koci. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach dan koci. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Vera, Bapak. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget. Wah, luar biasa. Baik Bu Vera, sebelum kita memulai proses coaching, saya berperan nih sebagai pengamat ya atau observer yang nanti akan melihat proses coachingnya Bu Vera dengan si coach. Namun sebelum nanti Bu Vera memulai percakapan, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian yang nanti menjadi bahan acuan saya sebagai observer. Nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya mengharapkan nih nanti dalam proses percakapan itu Bu Vera memiliki prinsip coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Dan tentunya saya juga nanti berharap bahwa nanti kompetensi inti dalam coaching itu mulai dari presensi kita, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot nanti bisa dikembangkan oleh Bu Vera. Baik, selanjutnya baik Bu Vera, ada beberapa pertanyaan nih yang saya ajukan kepada Bu Vera. Kira-kira kompetensi apa yang nanti Bu Vera akan dikembangkan dalam percakapan nanti? Oke, kompetensi akan saya kembangkan nanti di coaching dengan coach. Saya akan mengembangkan 2 kompetensi. Baik. Yang pertama itu yaitu kompetensi yang mendengarkan aktif. Baik. Sebagai coach dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Luar biasa. Jadi mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya, Iya. yang nanti menjadi acuan Bu Vera untuk melaksanakan coaching. Baik, memang Bu Vera untuk mendengarkan secara aktif itu adalah kunci ya, agar kita bisa menggali banyak hal dari coachingnya nanti. Dan nanti mudah-mudahan Bu Vera bisa melihat indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Bu Vera nanti kembangkan dalam proses coaching nanti. Oke, indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju itu yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya akan menerapkan alur secara runtun, Pak. Nah, kemudian saya bisa menggali ide-ide atau solusi dari coach tersendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui nanti. Baik, luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti indikator tadi sesuai dengan ketercapaian terkait dengan coaching. Mudah-mudahan berhasil Bu Vera. Nanti Amin, kita amin. akan melanjutkan percakapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Oh, kemarin nih Pak saya dengar Bapak mau curhat sama saya itu betul atau ada kendala seperti apa gitu Pak? Iya, sebetulnya sedikit sih Bu. Memang ada beberapa yang ingin saya diskusikan ke Ibu, terutama mengenai pembelajaran peserta didik di kelas. Karena memang beberapa kesempatan kali ini atau beberapa pertemuan kali ini saya lihat ada kecenderungan dari peserta didik khususnya mengenai minat belajar di saya tuh agak kurang sebetulnya gitu. Nah itu mungkin yang ingin saya diskusikan ke Ibu gitu, mengenai bagaimana minat belajar peserta didik khususnya di kelas yang saya ajarkan itu terjadi penurunan. Itu sih Bu ingin saya diskusikan gitu. Oh, berarti kurangnya minat terhadap pembelajaran Bapak siswa tersebut. Betul. Oke, dari permasalahan tersebut, kondisi ideal yang ingin Bapak capai nih terkait dengan murid tersebut ya, seperti apa sih Pak? Ya, sebetulnya tidak hanya di pelajaran saya saja sih Bu ya gitu. Saya juga sempat berbincang dengan guru-guru yang lain bagaimana dengan kondisi di setiap kelas gitu. Tapi memang ada beberapa yang bercerita juga sama seperti saya memiliki minat belajar dari para peserta didik itu cenderung menurun gitu kan. Sebetulnya sih idealnya yang ingin
yang saya inginkan itu pertama, eh, peserta didik itu aktif di kelas. Peserta didik itu aktif di kelas. Kemudian yang keduanya, dia bisa berliterasi. Kemudian naik lagi dia bisa berliterasi soal hot. Kemudian dia bisa berliterasi numerasinya. Secara numerasinya juga bisa dijalankan. Kemudian dia bisa berliterasi secara teknologi. Walaupun pada kenyataannya memang agak berat, hanya saja ya itu mungkin yang ingin Jadi permasalahan ya kita, ya mungkin. betul Oh. gitu Bu. Nah, dari mungkin ya dari yang barusan Bapak ceritakan permasalahan itu kurangnya minat, itu kita kembali lagi sebagai pendidik ya Pak ya, atau mungkin metode media atau gaya belajarnya seperti apa siswanya belum dipahami sama pendidiknya gitu Pak. Nah itu mungkin ya. Jadi gini Pak, terkait nih masalah yang seperti itu ya, kondisi sekarang ya, misalnya dari kita hitung dari skala ya. Nah, satu skala 1 sampai 10 nih, menurut Bapak kondisi sekarang itu masuk dalam skala berapa nih karena kurang minat belajar siswa tersebut? Kalau dihitung berdasar pada skala 1 sampai 10 yang tadi Ibu ajukan, sekarang sebetulnya skalanya di 7 mungkin ya. 7. Ya, di 7. Hanya saja kan beberapa tahun ke belakang itu ya saya juga sebagai pendidik ada pembanding, saya sebagai guru juga ada pembanding, dalam artian kenapa kakak-kakak kelasnya yang dulu tuh bisa lebih aktif gitu kan dibanding yang adik-adik kelasnya sekarang. Mungkin faktor penyebab COVID juga mungkin gitu ya, pada saat mereka ya belajar daring di SMP-nya, kemudian masuk ke tingkat SMA. Di sini juga mungkin terjadi secara ininya keberlanjutan yang terputus gitu kan, pada saat daring di rumah dia mungkin belajarnya berleha-leha. Nah sekarang masuk lagi dengan luring, itu mungkin pembiasaannya agak sedikit berkurang, mungkin seperti itu. Atau pengaruh digitalisasi yang salah pemanfaatan bagi anak mungkin. Bisa, karena memang waktu gitu. daring pemanfaatan pembelajaran dari digitalisasi mungkin ya, dan kebanyakan siswa itu malah salah menggunakan Pak, misalnya pembelajaran lebih banyak ke scroll TikTok atau lain sebagainya, mungkin seperti itu atau seperti apa mungkin alasannya. Oke, kalau dimulai dari kira-kira menurut berdasarkan pengamatan Bapak nih yang barusan diceritakan, apa sih langkah-langkah atau solusi untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut agar anak-anak itu minatnya bisa meningkat gitu. Jadi kan dari pengaruh misalnya pertamanya nih dari daring ke luring, jadi minat siswa jadi minim. Dulu kakak kelasnya bagus dan sekarang kenapa bisa tidak bagus mungkin ya. Nah itu menurut Bapak sendiri aja solusinya seperti apa, misalnya sebagai pendidik, apa metodenya atau medianya atau kurang menarik apanya gitu, seperti apanya mungkin bisa dibahas di diskusi tersebut di sini. Ya baik Bu. Menurut saya sih ada beberapa yang ingin saya terapkan. Pertama adalah pembelajaran yang sifatnya kontekstual harian. Maksudnya kontekstual harian itu apa? Jadi peserta didik kita ajak pada pembelajaran yang sebenarnya. Kita ambil contoh. Saya kebetulan mengajar biologi. Nah di biologi itu ada beberapa materi yang kita bisa kaitkan dengan pembelajaran yang sifatnya kontekstual harian. Misal pada saat materi ekologi dan kepadatan populasi di kelas 10. Di situ kita ambil saja kontekstual hariannya. Pada saat sebuah kelas, misalnya kita tanya Bu ya, kita tanya anak-anak, jumlah kalian berapa di kelas ini? 32 Pak, misalnya gitu kan. Nah, apabila Bapak tambahkan lagi 25 orang peserta didik atau siswa ke sini, apa yang kalian rasakan? Jadi, si anak memang diajarkan bagaimana dia bisa memahami keadaan sebetulnya di keseharian mereka. Kita kaitkan misalnya dengan penanggulangan sampah. Pada saat terlalu banyaknya populasi, itu kan di kelas kalau misalnya kurang menjaga tuh sampah kelas bisa menjadi kotor, banyak sampah, meja juga berserakan apabila kurang manajemen kelasnya. Nah itu yang akan saya. Kemudian masuk lagi misalnya ke kelas 12 ada mata pelajaran genetika. Di situ bisa kita masukkan kontekstual yang sifatnya juga bisa langsung dirasakan, misalnya kamu berkulit putih ini
turunan dari siapa atau genetisnya dari siapa? Oh ternyata Pak saya genetis dari ibu. Nah itu menunjukkan kalau misalnya ada pewarisan sifat yang diturunkan dari orang tua kamu ke kamu gitu kan. Nah itu kan digiring sebetulnya ke kontekstual harian. Memang kondisinya adalah hanya beberapa materi yang bisa kita diajak si anak atau si peserta didik itu diajak secara kontekstual harian gitu. Oke, berarti nih ya, Bapak itu solusinya itu yaitu mengajak pembelajaran si anak dengan metode kontekstual harian tersebut ya, menurut apa yang berkaitan dengan kehidupannya sehari-hari gitu, secara langsung, mau diterapkan di mata pelajaran apapun, mau di tingkat berapapun, di kelas manapun, Bapak bisa menggunakan kontekstual harian tersebut. Nah, kira-kira nih, ada nggak sih metode lain selain dari kontekstual harian tersebut gitu? Kan belum tentu ya pendidik misalnya yang paham Bapak semua atau tidak semua gitu kan, pendidik mungkin rekan-rekan sejawat Bapak di sekolah gitu, ada nggak metode lain yang lebih bisa dipahami oleh rekan guru yang lain? Tuh ada sebetulnya satu lagi yang bisa kita terapkan yaitu apa? Berliterasi teknologi. Itu pemanfaatan teknologi pada tempatnya pada intinya. Jadi pada saat bisa nggak Pak literasi teknologi itu digunakan dalam pembelajaran? Oh sangat bisa. TikTok itu tidak selalu salah. Kemudian Instagram itu tidak selalu salah. Dan sekarang pembelajaran yang menunjang adalah Canva. Pada saat dibuat anak disajikan sebuah kontekstual, kemudian dijadikanlah infografis. Nah di situ silahkan masukkan bisa ke TikTok, silahkan bisa di Reel IG misalnya gitu. Nah sekarang tuh sepertinya peserta didik lebih saya condongkan untuk yang sifatnya pembelajaran yuk pada zamannya saja gitu. Ya seperti Ki Hajar Dewantara berbicara bahwa pendidikan itu harus sesuai kodrat alam dan sesuai kodrat zaman gitu kan. Nah saya mungkin sekarang mencoba mengarahkan ke situ agar minat peserta didik itu bisa bangkit kembali gitu setelah pasca pandemi ini gitu. Oke, Bapak ya, yang barusan Bapak jelaskan yaitu pembelajaran abad 21 ini ya. Betul. Nah, dan kebanyakan mungkin anak-anak minatnya akan lebih meningkat mungkin dengan mengkaitkan pembelajaran kita dengan digitalisasi, literasinya biar kena ya kan, operasinya pun dapat gitu, dan kontekstual harian gitu kan, biar secara langsung kehidupan sehari-hari mereka itu lebih mencakup semuanya mungkin ya Pak ya. Betul. Nah oke, kira-kira nih dari skala 1-10 untuk mencapai kondisi ideal melalui metode yang pernah Bapak lakukan itu berapa sih? Karena tadi 70 ya? Iya. Baru di 70 nih. Udah nih, misalnya metodenya sudah dilakukan misalnya ya. Kira-kira nih berapa nih setelah metode tersebut dilakukan? Ya, kalau metode tersebut sudah dilaksanakan, saya kira mungkin ada signifikasi. Ya memang tidak mencapai 100. Kalau 100 itu sudah terlalu ideal lah gitu ya. Hanya saja mungkin targetnya adalah bagaimana antara range 85 sampai 90 itu targetannya gitu kan, bagaimana pendidikan itu dirasakan gitu kan. Pada akhirnya minat dari peserta didik itu dia bisa kembali lagi meningkat gitu. Jadi pendidikan itu dirasakan bukan sebagai sebuah paksaan, tapi sebagai sebuah kewajiban dan sebuah sebuah dia haus tuh akan ilmu gitu kan. Harapan saya seperti itu. Jadi pada saat student center itu akan berjalan gitu kan. Pada saat metode yang kita gunakan, kemudian bagaimana chemistry antara guru dan siswanya sudah terjalin itu saya kira untuk minat belajar akan meningkat gitu ya. Harapannya sih ya di range 85 sampai 90 kalau secara skala. Iya. Oke. Tadi Bapak menjelaskan ya bahwa memang ini tuh bukan hanya di mapel Bapak gitu ya, bukan hanya di pembelajaran Bapak saja, melainkan di rekan guru yang lain pun sama gitu ya, kurangnya minat pembelajaran tersebut nih. Bapak kerjasama berarti bukan dengan rekan guru saja kan. Nah sekarang ini nih Pak, apa sih bantuan siapa nih? Bapak perlu bantuan siapa gitu untuk melaksanakan agar minat belajar anak ini meningkat dan skala Bapak itu tercapai gitu. Nah Bapak perlu bantuan rekan sejawat atau siapa lagi ini menurut Bapak itu? Betul, jelas pastilah ya. Kita harus kolaborasi pertama dengan rekan sejawat, kemudian ada lagi wakase kurikulum karena itu sebagai ujung tombak dari
dari pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah gitu. Kemudian ya terutama pastinya sebagai sarana pendukung adalah Bapak KS gitu kan, yang mempunyai kebijakan di mana kebijakan tersebut dapat menguntungkan semua pihak, saya kira seperti itu. Oke, berarti ya Bapak itu akan nomor satu itu kepala sekolah ya pastinya. Betul. Dan yang kedua mungkin wakasek kurikulum. Oke. Lalu rekan sejawat yang lainnya ya. untuk meningkatkan minat belajar siswa tersebut ya, Betul. akan berkolaborasi. Oke. Nah sekarang kira-kira butuh berapa lama sih menyelesaikan masalah ini agar anak-anak itu lebih lebih aktif nih gitu kan? Bapak mau melakukan metode ini sudah atau belum, atau misalnya baru rencana gitu? Nah, kalau ini sebetulnya sudah, ya tadi ya saya bercerita bahwa ini sebetulnya sudah saya lakukan di kakak kelasnya dulu gitu ya. Di kakak kelasnya dulu sebelum COVID gitu, sebelum COVID. Alhamdulillah, karena dulu masih zaman scientific, teknologi, engineering dan matematika. Kalau di SMA ada STEM namanya. Ada STEM, dan itu lebih kepada bagaimana soft skill dari peserta didik itu dilatih gitu kan. Nah, itu alhamdulillah sudah berjalan ya. Tadi kembali lagi kita terputus pada saat masa COVID, dan itu agak lama gitu kan, 2 tahunan kalau tidak salah, itu 2 tahun. Dari situ dan dari daring itulah pada akhirnya minat belajar siswa itu menjadi melempem gitu kan. Nah setelah pasca inilah ya, kita coba lagi gitu untuk menghidupkan itu gitu. Nah ya sudah dicoba sebetulnya Bu gitu. Tapi Bapak sudah mencobanya, namun dari angkatan tahun yang dulu. Ya, dari tahun sebelum. Nah, sekarang ini angkatan yang baru ya, adik-adik kelas yang Bapak ceritakan tadi. Nah, kapan gitu? Mau kapan Bapak mulai dari metode ini untuk anak-anak yang sekarang? Sekarang sedang dirintis. Sekarang. Ya, Sudah berarti berjalan. Sudah berjalan. Hanya saja mungkin untuk tingkatannya belum sampai puncak gitu. Jadi kalau istilahnya kita pemanasan dulu lah, start gitu. Sekarang sedang start, itu perlu waktu karena pendidikan itu kan bukan bagaimana hasil gitu kan, tapi bagaimana kita menikmati prosesnya gitu. Karena kita sedang berproses untuk mengembalikan lagi minat peserta didik itu agar bisa meningkat lagi. Karena yang apabila yang belajar digiring yang tidak dia sukai itu lebih cenderung biasanya kelas bubar gitu. Betul, karena memang kita sebagai pendidik harus berpusat pada siswa, Pak. Bagaimana mau meningkatkan minat anak jika kita tidak memahami gaya belajar siswa kan berbeda ya Pak ya. Nah berarti semua warga sekolah sudah dilibatkan nih dalam solusi rencana Bapak ke depan ya. Nah, sudah banyak solusi ya Bapak ya. Yang pertama itu, Insya Allah, yang pertama itu metodenya tadi yang dalam kehidupan sehari-hari disangkutkan, kolaborasi dengan rekan sejawat, dukungan dengan wakasek dan kepala sekolah. Oke, mudah-mudahan rencana Bapak berjalan dengan lancar. Amin, karena memang sudah berjalan ya, tinggal ditunggu mungkin beberapa waktu lagi. Nah, sekarang bagaimana sih perasaan Bapak setelah perbincangan ini? Perasaannya alhamdulillah ya Bu ya, yang tadinya berkelumit gitu ya, dalam artian dalam pemikiran saya, karena memang saya ingin pendidikan ini tetap berjalan dan lebih maju gitu ya. Apalagi di era sekarang saya lebih ingin menekankan justru bagaimana pendidikan itu kepada akhlak dan adabnya para peserta didik itu, tidak hanya sebagai ilmu sekolahnya saja, tapi bagaimana adab dan akhlak mereka pun harus bisa menjaganya gitu kan. Ya itulah salah satu mungkin PR bagi saya gitu. PR bagi saya bagaimana adab dan akhlak. Tidak hanya pintar secara pengetahuan, tapi juga harus cerdas secara keimanannya gitu. Itu iya, mungkin. betul. Itu nomor satu ya Pak ya, hati ya. Betul. Karena apapun kita juga sebagai pendidik mendidik anak pun pakai hati, menuntun anak seperti pakai hati, anak-anak pun harus seperti itu. Betul. Mulai dari hati ya, mungkin tabiat dan sifatnya pun ya kan. Nah, dari situlah mungkin nanti ada kenyamanan, dari kenyamanan mereka minatnya semakin meningkat Bapak. Dari metode yang kita terapkan, anak-anak senang sama kita, nanti anak-anak pun pasti minatnya lebih meningkat lagi.
Betul, betul. Oke, nah sekarang nih kita setelah mengobrol ini nih banyak rencana yang Bapak lakukan. Rencana-rencana tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik dan juga memperoleh hasil yang diinginkan. Oke, terima kasih Bapak atas percakapannya hari ini. Ya. Mudah-mudahan rencana Bapak, metode yang akan Bapak terapkan agar minat siswa segera tercapai. Amin, amin, Sukses amin. terus, Ya, Bapak. Terima sama-sama kasih. ya. Terima kasih juga Bu ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Vera, wabarakatuh. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Baik, luar nampaknya biasa. sudah lega ya. Tadi saya Alhamdulillah, Bapak. sempat juga menyimak. Tadi Bu Vera sudah melaksanakan coaching dengan coach yang sangat luar biasa. Jadi saya sebagai observer tentunya akan merefleksi kegiatan ini. Jadi ada beberapa pertanyaan nih, Bu Vera ya saya sampaikan ya. Iya. Yang pertama mungkin Bu Vera tadi saat melakukan coaching nih, apa indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Oke, indikator yang ketercapaian itu ada dua. Yang pertama yaitu mendengar aktif Baik. selama proses coaching tersebut. Yang keduanya itu mengajukan pertanyaan berbobot untuk beliau. Baik, jadi tadi Bu Vera sudah menyampaikan dua indikator tersebut ya. Tadi memang saya melihat tadi Bu Vera memang sudah melaksanakan prinsip dari coaching. Yang pertama adalah kemitraan. Bu Vera tadi melihat dengan coaching itu strata tidak ada tingkat apa-apa. Ini sudah membuktikan bahwa proses coachingnya sudah baik. Kemudian tadi juga Bu Vera sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi memang tadi saya lihat si coaching itu bisa mengeksplorasi sehingga coaching itu bisa menemukan solusinya dari pertanyaan si coach tersebut. Kemudian tadi juga saya menyimak Bu Vera sudah menerapkan tentang kompetensi itu dari coaching tersebut. Yang pertama, alur dari ceritanya sudah dapat. Saya lihat tadi mulai daripada Bu Vera mulai identifikasi, kemudian mulai ke tujuan sampai rencana aksi itu runtutnya sangat luar biasa. Ini mungkin harapannya sesuai dengan catatan yang saya catat ketika tadi Bu Vera melaksanakan coaching. Itu luar biasa Bu Vera ya. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir Bu Vera nih, yang kedua nih. Kira-kira kompetensi apa dalam coaching tadi Bu Vera ingin kembangkan? Yang dari kedua tadi yaitu pertanyaan yang berbobot, Pak. Pertanyaan yang Iya, berbobot. Baik. betul. Alasannya apa itu Bu Vera? Alasannya kalau saya perhatikan nih, Iya. kayaknya pertanyaan yang itu kurang berbobot gitu. Karena memang coach yang berhadapan dengan saya Pak Syarif tadi memang luar biasa Pak. Mulai rencana-rencananya, apa sih metode seperti apa yang akan dia terapkan ketika anak didiknya itu kurang minat belajarnya itu kurang gitu Pak. Baik. Nah, jadi dia itu memang bagus banget dalam menjawab pertanyaan saya, dan saya itu mungkin dari situ kompetensi yang harus saya kembangkan itu pertanyaan berbobot tadi. Jadi Bu Vera tadi menyatakan kompetensi yang ingin dikembangkan adalah pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu Vera, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti Bu Vera bisa menjadi sesuatu yang inspirasi juga kepada coach. Dan tadi memang terbukti coachnya bisa menjawab pertanyaan dengan baik, dengan luar biasa, karena mungkin peran kita sebagai coach itu Bu Vera sudah maksimal. Terima kasih Bu Vera, mudah-mudahan kita bisa bertemu dari kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, terima kasih Bu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Haji Asep nih, Siap. gimana kabarnya nih Pak Haji? Alhamdulillah baik Pak. sehat. Alhamdulillah. Ya, Pak Haji, ini mungkin ada beberapa yang perlu kita diskusikan mungkin Pak Haji ya, karena Pak Haji sekarang menjadi coach gitu lah ya. Yang nanti mungkin ada beberapa dari rekan Pak Haji juga yang mungkin akan berdiskusi dengan Pak Haji gitu kan. Nah, tapi sebelum itu gitu, saya ingin kita diskusi lah ya, lebih ke diskusi aja. Mungkin rubrik penilaiannya apa sih Pak Haji untuk nanti Pak Haji sebagai coach mendampingi coachingnya itu? Kira-kira apa sih? Baik, terkait dengan rubrik mungkin nanti sebagai coach saya akan coba menerapkan bagaimana tentang prinsip coach itu sendiri dan juga tentang kompetensi inti dari coaching itu nanti bisa saya terapkan dalam proses dialog dengan coach Pak. Oke, mantap ya Pak Haji ya. Nah, mungkin yang berikutnya yang ingin saya diskusikan ini terkait dengan kompetensi coaching apa sih yang akan dikembangkan nanti pada saat nanti Pak Haji sebagai coach dengan berdiskusi dengan coaching nanti. Ada dua kompetisi Pak. Yang pertama mungkin saya akan coba mendengarkan aktif dan yang kedua akan mencoba untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Mantap. Jadi dua kompetisi itu nanti akan
yang akan Ya. Pak Haji kembangkan ya Betul, untuk betul, Pak. untuk berdiskusi nanti dengan coachingnya. Nah, yang ketiga mungkin bagian kompetensi mana sih sebetulnya yang secara spesifik nanti yang akan diobservasi gitu kan, karena dari dua dari dua kompetensi itu nanti akan otomatis ada yang spesifikasi nih yang harus ditonjolkan mungkin ya dari coach kepada coachingnya dalam diskusi nanti tentunya ya. Ya, Jadi nanti saya akan coba dalam dialog itu, dalam proses coaching akan mendengarkan aktif bagaimana saya akan menstimulus nanti coach bisa menemukan solusi dan juga permasalahannya itu ditemukan secara alur yang nanti akan saya coba proses dengan alur tirta, Pak. luar biasa karena seperti ini ya Pak Haji ya, biasanya kalau misalnya kita berdiskusi kita tuh kalau sebagai pendengar mereka tuh lebih antusias gitu, gitu kan dibanding kita seolah Iya. menimpa lagi dengan nasihat gitu kan. Betul. Nah, ya alur tirtanya kembali gitu kan dengan itu gitu. Ya, saya kira bagus nanti bisa Pak Haji kembangkan sebagai coach kepada coachingnya bagaimana mendengarkan dengan baik tentunya, dan ya kita dengarkan saja dulu gitu kan apa keluhannya atau apa yang ingin disampaikan mungkin dari coaching gitu. Nah, mungkin ini salah satu diskusi atau pertanyaan terakhir mungkin bagi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan gitu ya dari coach itu sendiri, nanti Pak Haji sebagai coach itu apa? Ya nanti mungkin saya akan coba untuk mengeksplorasi ya Pak, dengan alur tirta itu nanti bagaimana caranya itu si coach bisa menemukan permasalahannya. Kemudian juga nanti dengan pertanyaan yang nanti saya akan sampaikan itu secara runtut Pak, mulai dari alur tirta itu bisa disampaikan sebagai coach untuk coach. Jadi memang akhirnya nanti coach lah yang akan nanti akan saya gali sebagai coach itu potensi yang dimiliki oleh si coach tersebut. Permasalahannya kita akan coba kelurkan, tapi tetap coaching akan menjawab pertanyaan itu sendiri sehingga coaching bisa lega dengan jawabannya sendiri yang dimilikinya. Itu Betul. mungkin itu Pak. Betul sekali, mantap. Semoga berhasil. Siap, nanti Pak. terima kasih Pak Baik, Haji. Prisa, sama-sama. Semoga berhasil nanti. Ya. Itu saja mungkin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Vera, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Mungkin ada sedikit ganjalan dalam hati saya Pak. Ada sekarang. ganjalan ya Bu ya? Iya. Baik, Bu Vera, kira-kira apa ini yang akan kita bicarakan dalam diskusi ini? Saya ingin mengutarakan keganjalan hati saya Pak. Gini Pak, ada salah satu siswa yang tidak masuk selama 3 minggu berturut-turut Pak di mapel saya gitu. Iya. Dan setelah saya perhatikan ternyata tidak di mapel saya. Memang di hari itu dia selalu tidak masuk. Udah 3 minggu berturut-turut. Ini hari Kamis ya. Hari Rabu dia masuk Pak. Dan Baik. saya lihat lagi, perhatikan lagi 3 minggu mundur itu hari Rabu dia masuk, hari Kamis dia tidak masuk, hari Jumat dia masuk lagi. Gitu. Baik. Ada apa ini? Atau memang mungkin hari Rabu yang dia tidak sukai, atau mungkin karena karena saya perhatikan di situ di mapel di hari Kamis itu yang itu ada saya aja kalau misalnya bahasa Indonesia dan Baik. bahasa Inggris dan IPA itu ada di lain hari gitu. Cuman hari prakarya aja yang ada di hari itu, dan beliau itu tidak masuk sudah 3 Baik, minggu. jadi itu mungkin yang jadi unek-unek Bu Vera tadi ya, terkait dengan permasalahan di kelas. Ada beberapa siswa mungkin yang tidak mengikuti pelajaran Bu Vera dengan prestasi kehadiran. Baik, Bu Vera, kira-kira nih apa yang ingin didapatkan dari hasil diskusi kita hari ini? Yang ingin didapatkan itu ini adanya komunikasi, setidaknya komunikasi saya dengan beliau, karena beliau tidak ada konfirmasi, saya telepon tidak diangkat. Yang kedua ada komunikasi dengan orang tuanya langsung, apa penyebab ini gitu. Dan ada komunikasi lagi dengan wali kelas serta guru BK juga Pak. Baik, menurut pengamatan Bu Vera nih, sampai sejauh mana tadi Bu Vera sudah berkolaborasi atau berkomunikasi dengan wali kelas dan guru BK Bu, terkait dengan prestasi anak tersebut? Oke, dari permasalahan ini saya sudah berkomunikasi dengan wali kelasnya sebelumnya Pak ya. Karena memang sudah 3 minggu dia tidak hadir. Baik. Nah, ketika 2 minggu pun saya ada komunikasi dengan wali kelas, kemana rival ini, kemana Bu gitu. Saya tanyakan dulu keberadaan dia, apa dia sakit atau izin atau memang tidak ada keterangan. Saya sudah konfirmasi dengan wali kelasnya, kan, tetapi setelah itu wali kelasnya pun menjawab tidak ada keterangan apapun Bu. Dan kemarin ada Bu, cuman mungkin hari ini
tidak tahu nih saya pun. Baik. Mungkin dicoba untuk ditelepon aja, kata saya, konfirmasi kepada wali kelas. Tindak lanjutnya, Ibu boleh konfirmasi dengan orang tuanya langsung karena saya tidak enak karena saya hanya guru mapol di sini. Gitu. Baik. Jadi saya konfirmasi dengan wali kelasnya, meminta untuk wali kelas konfirmasi langsung dengan orang tua. Baik. Jadi Bu Vera tadi sudah menyampaikan ya, sudah melalui tahapan, sudah berkoordinasi juga dengan beberapa rekan guru untuk permasalahan ini. Menurut pengamatan Bu Vera, ini kira-kira kehadiran yang seperti apa atau yang idealnya dalam mengikuti pembelajaran di kelas Bu Vera itu? Ya setidaknya Pak, kalau misalnya si anak ini tidak akan sekolah, ada konfirmasi lah Pak. Tidak dengan saya mapalnya, dengan sekretarisnya. Karena kan sekarang udah IT ya, mereka itu bisa sakit atau izin melalui WhatsApp ya Pak ya, lebih instan gitu kan. Setidaknya ada kabar lah, dan kenapa di tiap hari Kamis sudah tidak 3 minggu berturut-turut dia tidak hadir. Apa? Ada yang salah dengan saya? Mungkin pembelajaran yang mungkin kurang menyenangkan atau apa? Karena memang tidak ada komunikasi lagi sekarang itu. Baik. Kalau tadi saya menyimak Bu Vera ada sesuatu yang mungkin dirasa kurang dengan diri Bu Vera ketika mengajar. Menurut pandangan Bu Vera nih, kira-kira mengajar yang seperti apa yang mungkin nanti bisa diterima oleh anak-anak? Yang pasti menyenangkan Pak, karena beberapa kali terakhir pertemuan saya dengan dia, kalau anak-anak yang lain memang sangat menyenangkan. Saya selalu kembalikan lagi sama anak-anak seperti apa, yang penting satu, tujuan pembelajaran saya tercapai. Gitu ya Pak. Apapun saya berfokus sama mereka, apapun itu pembelajaran ya. Nah saya balik lagi ketika terakhir pertemuan, lihat anak itu kok murung gitu ya. Saya tegur lah, kenapa kamu Pak murung gitu? Enggak Bu, enggak apa-apa. Dia tidak bicara, udah saya, kenapa kamu murung gitu. Nah terakhir itu, dan minggu depannya saya mau tanya lagi, dia tidak hadir Pak. Nah ketika tidak hadir, saya konfirmasi sama temannya, kemana Ripal gitu. Nggak tahu Bu, tadi pagi ada yang lihat? Nggak ada Bu. Oh sakitkah? Izinkah? Saya konfirmasi sama sekretaris, karena memang sekretaris suka bawa handphone. Saya coba lihat di WhatsApp grup apa dia konfirmasi untuk kehadirannya. Tidak ada Bu. Saya konfirmasi juga wali kelas, tidak ada Bu. 2 minggu sama seperti itu. 3 minggunya terakhir kemarin saya ketemu dengan wali kelas, saya langsung telepon orang tuanya pun tidak ada Pak. Tidak ada mengangkat orang tuanya. Baik, jadi tadi memang Ibu sudah melakukan berbagai tahapan ya Bu ya, dengan berbagai juga strategi dan juga cara-cara Ibu untuk mengatasi permasalahan. Ini kira-kira Bu, apa dampak yang Ibu lihat ketika anak tersebut tidak mengikuti pembelajaran? Apakah berdampak kepada pembelajaran teman-teman yang lainnya atau tidak Bu? Kalau dampak kepada temannya tidak ada sih Pak ya, akan tetapi kepada dirinya sendiri, masa depan dianya gitu Pak. Saya perhatikan bahwa dulu pernah saya melakukan segitiga restitusi dengan beliau, karena memang sebelumnya pun ketika dia baru masuk kelas 8, dia tidak hadir Pak. Terkadang dia hadir, dia selalu sakit di UKS gitu Pak. Banyak alasan yang dia tidak mengikuti pembelajaran ke mapel lain pun seperti itu. Saya melakukan segitiga restitusi dengan dia. Ada apa? Kenapa kamu tidak malas-malas belajar? Kenapa kamu ada di sekolah pun kamu malah di UKS? Apa kamu memang benar-benar sakit atau apa? Saya pernah melakukan segitiga restitusi, dan di situ ditemukan bahwa dia punya masalah di keluarganya. Orang tuanya bercerai Pak. Gitu. Jadi dia sekarang tinggal di neneknya yang sudah terhitung sudah tidak sudah tua lah gitu. Mungkin kurang perhatian kah atau ada apakah gitu kan, saya tidak tahu. Tapi setelah melakukan segitiga restitusi itu baik, dia mulai aktif, mulai mau mengikuti kelompok lain, tidak ada yang nama sakit UKS, tidak pernah ke UKS Pak, dia mulai aktif. Ada lagi Pak, dari situ dia murung lagi. Kenapa nih anak murung? Saya coba dekati, dia menjauh Pak, seolah-olah sakit hatinya itu bisa saya rasakan dari sorotan matanya gitu Pak. Ini ada apa anak ini? Mungkin ada pribadi apa gitu. Karena apa? Yang pertama itu masa depan yang harus dipikirkan sama beliau. Bukan orang tua boleh punya masalah, tapi tetap masa depanmu di tanganmu, bukan di tangan orang tua. Saya selalu mengatakan seperti itu. Akan tetapi dia tidak bicara untuk terakhir, hanya melihat dari pandangan mata aja dia, kok sedih banget nih anak, kenapa gitu. Mau banyak bicara, ketika pulang saya sudah tidak bertemu beliau lagi Pak gitu. Dan dia selalu menghindar gitu. Luar biasa sekali jawabannya Bu. Mungkin tadi Ibu sudah menyampaikan memang secara aturan Ibu sudah menyampaikan bahwa mungkin Ibu di awal sudah memberikan kesepakatan seperti apa, tapi memang akhirnya anak tersebut kan yang melanggar. Padahal kalau dilihat dampaknya mungkin tidak terlalu juga berpengaruh kepada teman-temannya, kepada yang bersangkutan. Baik, Ibu Vera, yang ingin saya tanyakan nih, ada nggak menurut pengamatan Ibu ini cara-cara yang lain
untuk mengatasi masalah ini selain yang tadi Ibu sampaikan? Oke, caranya itu melakukan untuk yang kedua kalinya restitusinya saya akan lakukan kembali. Akan tetapi yang dilakukannya bukan hanya dengan beliau, Pak. Saya akan melakukannya dengan orang tuanya, saya akan melakukannya dengan wali kelas, dan bahkan akan saya gabungkan semuanya. Jadi ada apa ini? Atau memang dari sekolahkah? Dari pembelajaran dari kita sebagai pendidik, atau mungkin dari orang tuanya kah, atau mungkin dari diri pribadi dianya kah. Jadi dengan adanya segitiga restitusi tersebut nanti akan ketahuan nih permasalahannya apa mungkin dari diri dianya yang merasa jenuh, atau ada apa dengan kejenuhannya. Jika saya kurang sebagai gurunya, saya akan memperbaiki itu. Baik. Jika misalnya, ibu kurang menyenangkan, akan saya buat saya menyenangkan untuk dirimu gitu. Baik, luar Karena biasa. memang harus semuanya senang sama saya, Baik. Pak. Kapan Ibu Vera akan mencoba untuk menerapkan solusi itu, Bu? Sesegera mungkin. Sekarang hari Kamis, besok hari Jumat, Senin saya akan mendatangi rumahnya, Pak. Jadi nggak dilama-lama ya, Bu ya? Langsung Ibu akan Iya, mengeksekusinya. mau langsung hari Senin, Luar Pak. biasa. Ini kira-kira Bu, siapa nih yang nanti akan dimintai Ibu bantuan nih terkait dengan pemecahan masalah? Salah satunya mungkin solusi yang tadi Ibu tawarkan. Oke. Yang pertama itu yang pasti ya, wali kelas. Karena wali kelas tahu banget nih nomor orang tuanya, terus rumah orang tuanya, dan saya pun tidak bisa bergerak sendiri. Saya harus bergerak dengan dukungan wali kelas dan guru BK, Pak. Karena memang sudah 3 kali kan. Nah, guru BK, wali kelas, kalau misalnya ada keterlanjutannya nanti, kalau memang baik, saya akan stop di situ karena sudah ditemukan solusi. Tapi kalau belum, saya akan meningkat lagi kepada Wakasek dan kepala sekolah. Oke, apa ukuran dari rencana Ibu kalau ini dianggap sebagai solusi yang dianggap berhasil, Bu? Aktif, sekolah seperti biasa, tidak ada izin-izinan. Kalau misalnya ada masalah, kita bicarakan pelan-pelan. Baik, luar biasa sekali. Mungkin terkait dengan hal itu, apa komitmen Ibu nih terhadap rencana itu, Bu? Komitmen saya itu masa depanmu di tanganmu. Apapun yang terjadi di orang tuamu, jangan pernah putus asa. Baik. Jadi Ibu memang dalam waktu-waktu dekat ini akan coba untuk menerapkan tadi solusinya, dan saya ini jadi penasaran nih, nanti seperti apa solusi yang Ibu nanti coba tawarkan kepada teman-teman Ibu dan implementasi nanti terhadap permasalahan tersebut. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita bisa ketemu lagi, Bu. Saya jadi penasaran nih, Iya, jadi pokoknya kepo hari juga. Selasa ya, hari Selasa ya. Jadi kepo Senin saya juga. mau home ingin visit dengar, langsung. ingin menyimak bagaimana terkait dengan Ibu nanti bisa menyelesaikan masalah itu. Terima kasih Bu Vera, mudah-mudahan nanti kita bisa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah baik, Pak. Mungkin ada beberapa yang ingin saya ketahui setelah Pak Haji sudah melakukan coaching melakukan coaching, mungkin sebagai coach, kemudian ada coachee yang pada akhirnya berdiskusi gitu, beberapa coachee sebetulnya ya yang berdiskusi dengan Pak Haji. Mungkin ada yang menarik perhatian bagi ya ada apa ya, pada intinya mungkin ada beberapa permasalahan, namun mungkin Pak Haji juga ada yang lebih spesifik mungkin secara permasalahannya. Nah, mungkin yang pertama, apa sih yang sudah dilakukan pada saat Pak Haji menjadi seorang coach gitu kan? Indikator apa sih indikator ketercapaian yang diinginkannya, apakah sudah tercapai apa belum gitu kira-kira? Baik, terima kasih. Memang tadi saya sudah melaksanakan coaching ya Pak. Di awal kita juga sudah pra-supervisi. Jadi memang di pra-supervisi tadi saya sudah sampaikan ingin coba untuk menerapkan tentang prinsip coaching itu sendiri. Betul. Jadi kemitraan, kemudian juga cross kreatif, dan juga memang saya ingin menggali potensi dari si coaching tersebut. Tadi memang di dalam press coaching tersebut beberapa kompetensi itu memang saya sudah coba terapkan Pak. Menyimak, mendengarkan juga, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot juga, ya. Jadi memang tadi saya coba untuk alur titanya saya kembangkan, dan memang tadi secara tidak disadar memang coach bisa menjawab sendiri permasalahannya gitu. Karena memang saya stimulus juga gitu kan. Saya tidak terlalu banyak untuk mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik sih, tapi memang untuk pertanyaan berbobot dianggap itu coach memang secara tidak langsung bisa mengeluarkan juga solusinya ya. Dan juga memang akhirnya terjawab sudah mungkin permasalahannya oleh si coach tersebut. Betul. Karena memang tujuannya bukan kita menggurui atau menasehati, bukan ya. Sebagai coach
Makanya kita kembangkan pertanyaan yang sifatnya berbobot itu dalam artian biar si coachingnya sendiri dia pada akhirnya oh ternyata solusinya itu ada di saya juga gitu. Iya, Ternyata iya, betul, ada di Pak. saya juga gitu solusinya, bukan kita yang pada akhirnya harus menasehati atau menggurui dalam tanda kutip. Justru cenderungnya kalau seperti itu saya kira nanti tidak akan berjalan mungkin itu Betul, ya. Pak. Saya Nah, setuju. betul. Mungkin yang berikutnya mungkin Pak Haji menyampaikan apa sih hasil observasi itu. Saya menghitung berdasarkan skala penilaian mungkin ya. Iya. Kira-kira menurut Kak Haji sendiri dari coaching yang sudah dilakukan berdasarkan penilaiannya, kita ambil skala deh ya secara kuantitatif biar kita mengetahui tingkat keberhasilan kita sebagai coach terhadap coachingnya gitu kan. Nah, saya ambil mungkin dari range antara 10 sampai 100 lah kurang lebih. Skala itu ada di mana gitu untuk tingkat keberhasilannya. Baik, menarik sih Pak dengan pertanyaannya ya Pak, karena saya juga anggap ini bukan sesuatu yang ideal, tapi saya tadi coba untuk mengembangkan prinsip coaching dan juga kompetensi inti. Ya mungkin kalau untuk 100 saya terlalu juga ideal, karena mungkin banyak yang saya pelajari. Ya sekitar 70-80% lah saya sudah menerapkan prinsip dan juga kompetensi inti dalam coaching Pak. Siap, mantap ya Pak Haji. Jadi kita ambil skala 80 mungkin ya. Ya mungkin 80 sekitar lah. 80-an lah. Karena ya saya juga mengamati gitu kan tadi pada saat proses coaching gitu kan, pada saat proses coachingnya memang dari si coach itu sendiri ya pada akhirnya dia sudah menemukan solusinya gitu. Dalam Arul Tirta kan otomatis sudah ada tanggung jawab gitu kan yang pada kita kena lah kepada kompetensinya gitu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir mungkin kompetensi apa lagi sih kira-kira pada saat nanti misalnya ketemu lagi nih dengan si coach, karena saya lihat tadi mungkin ada janji lagi nanti untuk coaching lagi ya. Kira-kira kompetensi apa sih yang akan dikembangkan nanti gitu? Saya kira mungkin lebih kepada kehadiran penuh Pak. Oh, Itu siap, mungkin siap. yang ingin saya kembangkan, ingin saya tingkatkan. Bagaimana nanti sebagai seorang coach itu hadir itu bukan hanya sekadar menyimak, mendengarkan pertanyaan berbobot, juga kehadiran penuh kita untuk menyimak jawaban dari si coach, kemudian juga kita coba untuk membuat perasaan, hati dan otak itu tenang. Mungkin itu yang ingin saya kembangkan Pak. Ingin saya kembangkan salah satunya mungkin nanti dengan teknik mindfulness listening atau dengan teknik stop itu mungkin dengan present kehadiran penuh yang ingin saya kembangkan dalam kompetensi coaching ini Pak. Ya, pada saat mungkin si coach terlihat wah menggebu-gebu, kita mungkin bisa mengingatkan silakan untuk tarik nafas dulu gitu. Silakan Itu untuk mungkin lebih teknik bagus. stop dulu gitu karena kan secara ini untuk menstabilkan emosionalnya juga Betul sekali, gitu. ya, Pak. Oke, siap, mantap, luar biasa sekali Sama-sama, Pak. Pak Haji sebagai coach. Mudah-mudahan lancar. Mohon maaf nih saya mengganggu aktivitasnya. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Luar kasih biasa. Pak. Ya, Wabarakatuh. oke. Luar biasa ya Pak, alhamdulillah. Sebelum kita mulai proses coachingnya nanti, saya di sini berperan sebagai pengamat ya, yang akan melihat proses coaching Bapak nanti. Nah, sebelum Bapak memulai percakapannya, beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik dalam observasi saya agar Bapak juga tahu, oke? Ya, nanti rubrik penilaiannya akan menjadi acuan saya. Saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak memiliki prinsip sebagai seorang coach yang yaitu kemitraan, ya. Nah, proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi tentunya. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Dan juga Bapak juga harus coachingnya jangan lupa menggunakan alur tirta Pak, agar tujuannya, identifikasi masalahnya, rencana aksi dan tanggung jawab coaching tersebut tercapai. Bagaimana bisa dipahami Bapak? Iya. Oke, nah baik Bapak. Gini selanjutnya, sebelum kita mulai proses coachingnya, ada beberapa nih pertanyaan yang saya tanyakan untuk Bapak. Ya, baik. Kira-kira kompetensi coaching apa nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan mungkin yang pertama adalah mendengarkan dengan baik ya. Karena mendengarkan itu salah satu obat sih kalau menurut saya. Jadi pada saat si coach berdiskusi dengan coach, kita sebagai coach wajib harus mendengarkan, wajib
harus merasakan apa yang coach sampaikan kepada kita. Kemudian yang kedua adalah kita berikan pertanyaan yang berbobot. Dalam artian pertanyaan yang berbobot ini bukan kita menggurui atau menghakimi. Namun di situ nanti akan muncul sebuah solusi pada saat pertanyaan yang kita berikan. Kemudian coach nanti akan terus mengeluarkan apa yang dirasakannya tanpa kita menggurui, tanpa kita menasehati, atau tanpa kita berasumsi kita lebih cerdas dibanding coach. Saya kira nanti si coach pun akan menemukan solusinya dengan sendirinya. Nah, peran kita sebagai coach hanya mengarahkan saja. Oh itu. Nanti misalnya bapak atau ibu nanti setelah yang disampaikan, nah itulah solusinya gitu. Kita hanya menyampaikan seperti itu saja. Oke, luar biasa Bapak ya. Jadi 2 kompetensi mungkin yang akan Bapak capai, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Betul. Nah, dari 2 kompetensi ini kira-kira kompetensi mana sih yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Kalau yang akan saya kembangkan, saya cenderung lebih mendengarkan secara aktif sih Bu. Dalam artian gini, kalau mendengarkan itu biarkan, silahkan mengalir, kemudian biarkan apa yang dirasakan keluarkan, gitu kan? Atau apa yang jadi unek-uneknya silahkan keluarkan secara maksimal. Kita hanya bukan dalam artian kita tidak presence gitu kan, tidak hadir dalam diskusi tersebut, bukan gitu. Namun dalam artian mendengarkannya pun ya penuh dengan keempatian gitu kan, penuh dengan rasa kita menghargai bagaimana si coach menyampaikan kepada coach. Itu mungkin yang ingin saya kembangkan. Oke. Jadi lebih spesifiknya yaitu pendengar aktif ya Pak. Betul. Dua kompetensi yang dikembangkan, tapi yang lebih spesifiknya itu pendengar aktif. Nah, dari situ nih indikator keberhasilan yang ingin Bapak tuju nih ya. Yang pertama itu apa sih gitu? Nah, indikator keberhasilan yang pertama mungkin bagaimana si coach nanti bisa menemukan solusinya dan bisa menerapkan pada pembelajaran yang pada akhirnya ya coach sendiri yang menemukannya gitu. Itu sih indikator keberhasilan kan menurut saya gitu. Ya tidak ada yang berhasil lagi kalau misalnya sebuah perbincangan tidak ada solusi gitu kan. Ya otomatis harus ada solusi. Nah, bukan kita yang memberikan solusi kan gitu. Bukan kita sebagai coach. Tapi si coach itu sendiri dia dapat menemukan sebuah solusinya. Kita hanya sekedar mengarahkan saja. Kita bagaimana menjalankan alur tirta itu kan yang ditutup dengan rasa tanggung jawab gitu kan. Tanggung jawab kita sebagai coach bagaimana terhadap coach gitu kan. Baik, semoga dari indikator yang Bapak sampaikan barusan terkait proses meneliti tirta tersebut, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal. Amin. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Amin. Hanya itu saja mungkin Bapak yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin. Dengan coach. Ya. Oke Bapak, terima kasih waktunya. Ya. Selamat Bapak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeng-jeng. 1, 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, kita bertemu lagi Pak Haji Asep. Betul Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, cuman agak sedikit apa ya Pak. Kalau kesel sih enggak, cuman ya akhir-akhir ini saya sering termenung juga terkait dengan banyaknya aktivitas atau mungkin banyak temuan ketika belajar itu mungkin Pak. Jadi ada beberapa yang Pak Haji Asep temukan mungkin ya sebetulnya tidak menjadi sebuah permasalahan sebetulnya ya mungkin, tapi betul, dalam tanda kutip tetap apa ya sedikit ini harus diselesaikan gitu. Iya mungkin Pak. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan mungkin Pak Haji, apa itu bebas, mangga silahkan. Saya juga nanti ya mudah-mudahan kita ada solusi bersama nantinya gitu kan. Harapannya adalah bagaimana yang Pak Haji Asep rasakan, ada unek-unek, yuk kita ngobrol aja lah, kita diskusi ringan gitu, santai aja. Siap. Ya, gimana nih Pak Haji? Kira-kira iya, Pak. Jadi memang kan saya itu diberikan tugas ya Pak ya. Yeah. Dia di sekolah sebagai guru pendidikan agama Pak. Okay. Kalau guru agama itu mungkin selain mengajar, kita juga harus lihat dari pendidikan karakternya Pak. Betul. Tapi Pak coba bayangkan Pak,
akhir-akhir ini siswa kami itu memang mereka sebenarnya belajar sih nyaman gitu kan. Sekolah kami juga secara infrastruktur juga memadai. Tapi saya kira ada nilai-nilai yang mulai melemah, Pak. Dari mungkin etika, Ya, betul. ada sopan santun ketika bertemu dengan guru, ketika mereka berada di kelas, ketika guru sedang menerangkan, mereka asik bermain gadget, Iya. mereka asik juga bercengkrama dengan teman-temannya. Seolah kehadiran guru itu dianggap sesuatu yang menurut mereka itu sesuatu yang tidak penting. Padahal kita kan Pak kalau mengajar itu bukan hanya transfer knowledge kan, Betul. kita harus coba menerapkan nilai-nilai karakter yang mulia. Itu mungkin yang di pikiran Pak. Dan itu mungkin bukan sekali dua kali. Akhir-akhir ini ada sesuatu yang mulai terkikis terkait dengan etika, attitude, dan juga sopan santun di kelas dan juga di sekolah. Oke, sebetulnya apa sih yang tadi ya? Ya betul sih Pak Haji ya, pada saat ada sebuah pemikiran baru mungkin sekarang tuh pada saat peserta didik atau siswa melihat guru itu seperti kalau bahasa milenialnya itu B aja gitu, biasa aja gitu. Berbeda pada saat seperti saya dulu menjadi peserta didik melihat sosok seorang guru itu sangat disegani, sangat karismatik, dan kita bertemunya itu jangankan mau melawan atau apa gitu ya. Nah, oke, sebetulnya sih apa yang menjadi tujuan Pak Asep tuh dalam mengajar tadi ya, tuh, terus terang tadi etikanya mungkin untuk etikanya tadi, tapi ada tujuan yang sebenarnya tidak apa selain ada etika tadi, selain ada mungkin apalagi yang ingin ditambahkan mungkin tujuannya itu mungkin dalam Pak, pengajaran. jadi saya senang sih Pak diajak hari ini dialog dengan Bapak kan. Jadi itu jadi permasalahan, mudah-mudahan sih nanti di akhir saya bisa menemukan apa ya solusinya juga gitu Kak. Jadi memang saya ingin belajar itu Pak bukan hanya setiap peserta didik itu mendapatkan materi dari guru. Kemudian juga mereka mengeksplorasi pengetahuannya secara kognitif mungkin dari media ataupun sumber dari yang lain. Tapi marwah dari peserta didiknya, mereka bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Akhlaknya Pak, akhlak yang mulia. Betul. Akhlak yang mungkin tadi Bapak sampaikan itu, mereka sepatutnya bagaimana sih ketika bertemu dengan kami, dengan Dewan Pendidik, dengan rekan sejawat. Tapi kenyataannya tidak Pak. Jadi yang saya inginkan antara prestasi yang mereka dapatkan itu memang ada korelasinya dengan peningkatan prestasi dengan akhlak siswa itu bisa seimbang Pak. Betul. Akhlaknya bagus, kemudian juga prestasi sekolah secara kognitif dan sekolah kemampuan juga mumpuni. Itu mungkin yang saya ingin harapkan dan ingin saya wujudkan di sekolah kami. Betul Pak Haji Asep, saya sangat setuju dengan apa yang Bapak katakan barusan, dan saya kira itu sangat bagus gitu ya, ide-ide yang Pak Haji tadi, apa harapan lah, dalam artian harapan ya, dari harapan dari Pak Haji bagaimana si peserta didik itu dapat berakhlak, beretika, beradab, dan berakhlak dengan baik gitu. Itu saya sangat setuju sekali Haji. Nah kemudian apa yang membuat Pak Haji ini belum mencapai tujuan tersebut ya? Kira-kira hambatan lah mungkin ya, kita berbicara tentang identifikasi. Kita harus mengidentifikasi nih apa hambatannya gitu, sehingga tujuan yang tadi Pak Haji Asep ingin capai gitu itu sedikit terkendala mungkin. Apa kira-kira? Ya kita coba di awal sih secara mandiri sih Pak, saya coba ini menganalisa nih fenomena seperti ini gitu kan. Kok tiba-tiba ini, apakah ini ada perubahan, apakah ini ada sesuatu yang berubah dalam proses pembelajaran? Apakah saya sebagai seorang guru itu tidak dengan rasa saya mengajar? Apakah memang ada sesuatu kebijakan sekolah yang kurang diterima oleh peserta didik? Apa mungkin ini guru-guru tidak satu frekuensi dengan saya untuk mendidik dalam karakter, dalam akhlak? Jadi memang tahapan-tahapan itu saya coba tempuh ya Pak ya. Dan memang hambatan itu sekarang sih sudah mulai terlihat ya Pak ya. Oh ini karena memang peserta didik kita tidak ada sentuhan yang utuh dari kami mungkin ya Pak. Dari sekolah mungkin. Walaupun kita sudah coba canangkan program pembiasaan yang baik, pembiasaan kita baik, sudah coba sampaikan juga regulasi ini kepada seluruh dewan peserta didik juga. Tapi mungkin kalau saya amati ada sesuatu yang kurang menyentuh kepada anak. Yang keduanya kita kayaknya kurang berkolaborasi sih Pak. Adanya kolaborasi dan komunikasi itu menurut saya penting gitu kan. Tapi selama ini peran dari orang tua, betul, stakeholder yang lainnya dengan komite itu nampaknya
agak kurang Masing-masing gitu ya? Kayaknya masing-masing gitu Pak, kurang menyentuh sehingga merasa ini mungkin oh ya Pak, tanda kutip nih, orang tua udah aja nih nyerahin anaknya Ke sekolah. ke sekolah gitu kan. Ya, Padahal mereka kan di sekolah cuman ya 8 jam kan ya Betul, Pak, sisanya kan di luar gitu kan. iya. Tapi ketika ada temuan seperti itu kok seolah-olah kami yang harus Bertanggung jawab gitu. Seolah kami yang harus mencari solusi gitu Iya, Pak. betul. Saya kira hambatannya sih untuk Sumatera itu Pak. Oke, nah kira-kira untuk Pak Haji sendiri ya, apa yang dilakukan untuk mengatasi dari hambatan tadi? Mungkin ya ada beberapa, mungkin bisa ditambahkan atau lebih dikembangkan lagi mungkin Pak Haji, kira-kira. Kita harus duduk bersama Pak. Oke, Yang tadi saya sampaikan, komunikasi dan kolaborasi itu harus kita harus bergerak bersama. Ini bukan hanya PR sebagai guru agama. betul. Ini bukan hanya guru PR sebagai orang-orang kesiswaan. Ya. Tapi ini seluruh warga sekolah. Ayo kita buat satu kesepakatan. Kita buat keyakinan mau dibawa kemana nih anak-anak kita. Betul. Secara pengetahuan mereka mudah mendapatkan ilmu pengetahuan. Secara sains juga mereka sangat mudah mendapatkan. Tapi dengan fenomena seperti ini, apa kita harus tinggal diam? Iya, betul. Saya kira semuanya harus bergerak, Pak. Semuanya harus berkontribusi, semuanya harus coba memikirkan ide dan gagasan. Kita tidak boleh memikirkan lagi tentang masa lalu. Yang kita inginkan hari ini untuk kedepannya mau dibawa kemana anak-anak kita. Salah satunya adalah mari sama-sama kita tingkatkan lagi akhlak siswa yang berkarakter. Mantap, luar biasa. Saya sangat setuju dengan Pak Haji Asep ini karena komitmen kita sebagai seorang guru ya Pak Haji Asep. Ya saya juga ingin ingin akhlak, adab, etika itu kan seorang siswa itu terhadap gurunya itu bagus lah gitu ya, baik. Bagaimana seperti kita gitu ya, pada saat zaman dulu gitu ya, memandang sosok sebagai seorang guru itu sangat luar biasa gitu Pak Haji ya. Nah oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir mungkin Pak Haji, apa yang bisa Pak Haji lakukan selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut mungkin itu Pak Haji sebagai wujud rasa tanggung jawab kita mungkin Pak Haji. Ya, Gimana? seperti yang tadi saya sampaikan dan saya ulas. Ya, kita tidak boleh menunggu waktu lagi, Pak. Betul. Harus sudah ada eksekusi, kan? Betul. Kita coba nanti harus duduk bersama, kita sampaikan unek-unek ini kepada pimpinan dulu, kepada rekan-rekan, gitu kan. Mungkin waktu cepat ini, waktu yang dekat inilah saya akan coba koordinasi dengan teman-teman yang lain. Tidak perlu kita harus menunggu lama dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya, betul. Tapi kita coba untuk mengantisipasi tindakan preventif kita seperti apa. Saya akan coba mewujudkan dan saya punya keyakinan yang kuat Pak. Saya optimis ya Pak kalau kita bisa duduk bersama dengan regulasi yang pegang kita kuat ini. Ayolah kita duduk bersama permasalahannya seperti ini. Mau seperti apa langkahnya yang jelas. Yang lain setuju dulu lah. Kita sama-sama kita bergerak, sama-sama kita membuat bagaimana paradigma untuk pendidikan karakter ini bisa terwujud, bisa terasa oleh anak. Betul. Jadi memang konsepnya nanti peserta didik kita itu tidak lagi menerima secara teori, tapi penerapan akhlak mulia itu yang seperti apa. Betul. Dan saya kira kita sebagai guru yang dicontoh Pak. Betul. Digugu dan ditiru ya. Nah itu Pak, betul Pak. Jadi kita percuma nih kalau misalnya ngajak anak harus seperti ini. Ya. Kitanya sebagai pendidiknya, ya walaupun kita mungkin juga ke arah suci ya Pak ya, tapi setidaknya gitu kan peran kita sebagai guru itu kita munculkan yang makanya SDM-nya nih yang harus kita tingkatkan lagi. Betul, seperti Itu contoh ya, mungkin kita, wah kamu harus ibadah dengan taat, kitanya aja nggak ibadah gitu kan. Itu. Tapi Iya, seperti betul, itu Pak. mungkin Pak Haji ya. Iya. Ya, luar biasa sekali Pak Haji. Terima kasih. Siap, Pak. Sangat seru sekali perbincangannya. Nanti Ya, saya berharap suatu saat nanti tadi Pak Haji akan berkomitmen secepatnya untuk menyelesaikan bagaimana solusi-solusi tadi yang sudah diungkapkan akan dieksekusi mungkin ya. Siap. Nah, kita nanti akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Kita lihat nih bagaimana perkembangannya. Mudah-mudahan saya selalu berdoa dan saya juga berharap, saya juga sebagai seorang guru dan seorang pendidik gitu ya. Betul sekali, saya sangat setuju, sangat setuju apa yang tadi Pak Haji Asep katakan karena saya sependapat dan sepaham gitu kan. Saya ingin menjadikan seluruh peserta didik khususnya yang ada di Indonesia ini semua beradab, beretika gitu kan. Ini seperti itu mungkin. Terima kasih, itu saja. Dan satu hal lagi Pak, Siap. saya jadi merasa lega sih Pak. Jadi di awal agak kesel gitu Pak, tapi setelah dialog ini, diskusi ini,
kok seperti ada apa ya? Seperti puzzle yang tadinya berantakan itu jadi mulai tertata lagi gitu, Siap. Pak. Dan Jadi solusinya sudah ada ya tadi. iya, saya juga nggak nyadar, tapi Tidak disadari. yang jelas jadi memang apa ya, seolah-olah mulai tertata lagi dan saya lebih bersemangat lagi, Pak. Siap. Terima kasih Amin, banyak, amin, Pak. amin ya. Mungkin itu saja Pak Haji Asep. Sama-sama, Terima Pak. kasih atas waktunya. Siap. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Bila hadir kalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar Terima biasa. kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik Bapak, saya tadi sudah mengamati proses dari percakapan Bapak dengan coaching. Baik. Yang terkait dengan proses coachingnya ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan, Bapak, saya ingin menanyakan beberapa hal dulu, boleh Bapak? Mangga. Oke. Dengan senang hati. Oke, Bapak, untuk pertanyaan pertama nih, apa Bapak sudah lakukan tadi saat melakukan coaching dengan dan apa indikator ketercapaian dari proses coaching tersebut? Oke, pertama mungkin ya saya sudah mendengarkan dengan baik bagaimana si coach menyampaikan unek-unek lah dalam tanda kutip ya, unek-uneknya. Kemudian saya juga memberikan pertanyaan berbobot juga yang saya kembangkan. Terus pada intinya sih yang lebih luar biasanya adalah saya bisa menghadirkan bagaimana kehadiran penuh gitu ya. Saya juga merasakan bagaimana yang coach ungkapkan kepada saya gitu. Saya pun memiliki kekhawatiran yang sama, jadi alhamdulillah gitu ya, saya menghadirkan penuh, tidak terganggu oleh apapun gitu. Dan kemudian indikator keberhasilannya pada saat si coach itu sendiri menemukan solusinya gitu. Ternyata tanpa disadari si coach telah menemukan solusinya dengan sendirinya. Terus yang kedua adanya plong lah, hatinya plong gitu kan. Setelah lega ya, ada timbul lega setelah kita berdiskusi lah pada intinya. Itu sih yang membuat saya senang gitu. Oke, jadi Bapak ini sudah sampaikan ya tadi ya, memang sudah sesuai dengan hasil catatan yang sebelumnya kita tadi. Nah, catatan Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan tadi. Itu terbukti Bapak tadi mengobrol dengan setara, tidak membanding-bandingkan, oke ya. Yang itu ada perbedaan starta atau apapun, tidak demikian. Nah, kemudian Bapak juga sudah melakukan yang namanya dengan prinsip proses kreatif, di mana Bapak berusaha menggali kreativitas coach tadi. Oke, untuk mengeluarkan berbagai solusinya menjadi lega seperti itu kan, terkait masalah yang dihadapi, dan Bapak juga mengajukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach tadi. Dan juga Bapak memberikan kompetensi ini sesuai dengan dipra supervisi tadi dengan saya. Bapak mengharapkan ada 2 kompetensi, yaitu yang pertama pendengar aktif dan yang kedua pertanyaan berbobot tadi ya kompetensinya. Yang catatan yang sudah saya catat ini juga sudah terlaksana dengan baik. Catatannya sudah bagus nih. Penting banget Bapak ya. Nah, untuk menerapkan percakapan dengan alur tadi, mana Bapak tadi memulai dengan tujuan umumnya, identifikasi masalahnya, rencana aksi, bahkan tanggung jawab dari coach tadi. Oke. Luar biasa Bapak, mungkin ya coaching ini berjalan dengan sukses. Amin. Oke. Bapak, nah ini pertanyaan yang terakhir untuk Bapak nih ya, berdasarkan hasil coaching tadi ini. Bapak kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan selain dari 2 kompetensi tersebut? Satu mungkin kompetensi yang ingin ditambahkan adalah kehadiran penuh selalu gitu. Selalu ingin saya tampilkan itu gitu ya. Karena dalam artian apabila kita merasakan rasa yang sama gitu, biasanya secara feel, secara chemistry-nya akan cepat nyambung gitu. Nah itu yang mungkin yang nanti akan terus ditambahkan dan dikembangkan lagi gitu pada saat presence kita gitu, pada saat sedang berdiskusi, sedang mengobrol ya, kita selalu beranggapan bahwa apa yang beliau rasakan itu juga sama menjadi perasaan kita gitu. Ditambah lagi memang kekhawatiran yang sama, memiliki kekhawatiran yang sama, saya kira itu akan membentuk sebuah chemistry dan pada akhirnya kita menemukan solusi yang bersama, itu saja. Oke, luar biasa Bapak, memang Bapak sudah sukses ya. Amin. Terima kasih Bapak waktunya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.